Salam. Salam. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dengan kami, tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, tetap percaya, tetap sehat, dan tetap bahagia. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjumpaan kali ini di program channel YouTube, ya, kembali kami mengajak Bapak Ibu untuk datang di hadirat Tuhan dalam ibadah online GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kita akan nyanyikan pujian, Ku bersyukur buat kasih-Mu. Kiranya kasih Tuhan akan melimpah di dalam hati dan hidup Bapak Ibu, Saudara semuanya. Mari kita akan nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Kembali katakan haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan kanan-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Kuasa dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan dengan segenap hati kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Musik akan mengalun. Bapak Ibu Saudara, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, mari kita akan bersama-sama memujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan ya bersama-sama pujian ini.
Haleluya Yesusku. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, mulia dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Katakan sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Sekali lagi, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya kasih-Mu, oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Heran kasih-Mu, mulia nama-Mu, Yesusku. Haleluya. Sungguh ku tak dapat mengerti besar rencana-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu tetap ada di dalam hadirat-Nya, bahwa rencananya itu ajaib dan mulia atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. Dan sebelum kita akan kembali memuji-muji dan meninggikan dan menyembah Dia, kita akan masuk di dalam doa. Kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Muda Sri Hartono dipersilakan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini oleh kemurahan-Mu, oleh anugerah-Mu, oleh kasih setia-Mu, oleh karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan kami dapat bersama-sama kembali beribadah kepada-Mu Tuhan lewat ibadah online YouTube pada saat ini Tuhan. Tuhan Kau memberkati gereja-Mu GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, di mana kami saat ini Tuhan boleh bersama-sama menyiapkan diri untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami mohon urapan yang baru, urapan yang dari tempat yang maha kudus, sehingga pelayanan kami saat ini Tuhan menjadi berkat buat setiap kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan.
yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Kami percaya saat ini Tuhan sudah melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup dan luar biasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri ya. Masih kuat ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu Jawa. Ya, judulnya tentang cinta atau tresno ya. Tuhan itu mengasihi seluruh manusia, suku, bangsa, kaum dan bahasa. Kita akan nyanyikan lagu ini ya, tresno. Yang bisa boleh bersama-sama ya, tepuk tangan. Dan yang belum bisa ya, kita bersama belajar ya. Haleluya. Gusti Yesus ketika tresnane, Gusti Yesus linumper berkae, tresnane marang sapa wae, tresnane ora bedakake malih. Gusti Yesus ketika tresnane, Gusti Yesus linumper berkae, tresnane marang sapa wae, tresnane ora bedakake. Mreng wong Jawa bangsa Cina, wong Madura, Gusti tresno, kulit putih, kulit ireng, wong Papua, Gusti tresno. Amin. Musik. Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu cinta segala bangsa. Tuhan mencintai siapapun, tidak pernah pandang. Kaya miskin, tua muda, besar kecil, pandai atau bodoh, semuanya dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita akan pujikan lagu ini kembali. Haleluya. Gusti Yesus ketika tresnane, Gusti Yesus linumper berkae, tresnane marang sapa wae, tresnane ora bedakake. Reng wong Jawa bangsa Cina, wong Madura, Gusti tresno, kulit putih, kulit ireng, wong Papua, Gusti katakan wong tunanetra, wong tunanetra, para lansia, wong kutha Malang, Gusti tresno, kulit putih, kulit ireng, kabeh manungsa, Gusti tresno. Katakan kabeh manungsa, kabeh manungsa, Gusti tresno.
Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu juga yang ada di rumah. Kita akan naikkan pujian ini, sebuah lagu, Indahnya Hidupku. Lagu ini bercerita tentang perjalanan seorang tunanetra. Ketika dari melihat tiba-tiba kehilangan kedua penglihatan matanya, dan dia merasa bahwa hidupnya sudah terpuruk. Ternyata ada tangan kasih Tuhan yang menolongnya, sehingga di balik semuanya itu ada keindahan hidup ketika dia berjalan bersama Tuhan. Lagu ini akan menghantar kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama, Indahnya Hidupku. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu bahwa hidup kami indah bukan karena fisik atau pakaian atau aksesoris. Haleluya. Walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap ku percaya padamu Tuhan, setiap waktu dalam hidupku. Haleluya. Walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap ku percaya padamu Tuhan, setiap waktu dalam hidupku. Indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setia menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali kuat. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap ku percaya padamu Tuhan, setiap waktu dalam hidup. Saya jemput semua bangkit berdiri juga yang ada di rumah. Haleluya. Indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setia menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali
kembali kuat. Dia menuntun langkahku, dia menuntun langkahku, dia menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali kuat, dan aku berjalan semakin kuat. Haleluya. Engkau tuntun langkahku, Engkau jadikan hidupku indah, hidupku indah bersamamu Yesus. Engkau tak tinggalkan kami, Engkau tak membiarkan hidup kami selalu ada di hadirat-Mu, selalu ada bersama-Mu. Yesusku, Allah yang hidup penolongku, kami bersyukur, kami memuji-Mu, berterima kasih atas anugerah-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Sungguh Tuhan, indah dunia ini, walaupun tidak bisa kami lihat, kami pandang dengan mata jasmani, tapi kami mau memandang Tuhan dengan mata hati kami. Sebab keindahan hidup kami bukan ditentukan apa yang lahiriah, tetapi keindahan hidup kami itu ada di dalam batiniah kami. Terima kasih Tuhan, hiasi dandani hidup kami. Mari ya Bapak, Engkau berbicara kepada setiap kami, baik Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat para hamba Tuhan yang melihat tayangan ibadah online GKI Mandiri Tunanetra Eklesia di channel YouTube ini, atau kami anak-anak-Mu yang ada di gereja, para pengurus dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang memiliki hidup kami. Karena itu kami mau persembahkan hidup kami menjadi indah di mata-Mu, indah di pemandangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan bersama, katakan amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu juga yang ada di rumah ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa indahnya hidup ini bukan ditentukan apa yang dilihat secara lahiriah. Wajah yang tampan, paras yang cantik, atau pakaian yang mahal, pakai aksesoris yang mahal. Tapi keindahan hidup seseorang bukan hanya ditentukan secara fisik atau lahiriah, tapi sesungguhnya keindahan hidup anak-anak Tuhan itu ditentukan oleh kondisi batinnya. Apakah batin Bapak Ibu Saudara, manusia batiniah Bapak Ibu Saudara sudah dihiasi dengan keindahan, dengan kebenaran firman Tuhan?
Karena apa yang fana ini pada akhirnya akan lenyap bersama dengan bumi ini. Tetapi manusia batiniah kita, roh kita, yang didandani, yang dihiasi oleh kekudusan Allah, oleh kesucian Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, yang setiap hari kita dandani, kita hiasi dengan kebenaran firman Tuhan, dan yang setiap hari terus kita perkarakan hidup kita, kelemahan-kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita, agar dijadikan serupa dengan gambaran Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari jadikan hidup kita indah di pemandangan Allah dan juga indah di pemandangan manusia. Di tengah-tengah keluarga, masyarakat, di tengah pekerjaan, di tengah pergaulan, juga di tengah-tengah pelayanan dan gereja, di mana Bapak Ibu Saudara ditempatkan. Kali ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu indahnya hidupku. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20, 20 sampai 21, surat dari Rasul Paulus yang dikirimkan kepada anak rohaninya Timotius. Dipersilahkan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara, dari manapun Bapak Ibu Saudara berasal, dari suku apapun, dari strata ekonomi manapun, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasa aku tidak setampan dia, parasku tidak secantik dia, aku tidak seberuntung orang itu. Atau hidupku tidak semapan tetanggaku. Bapak Ibu Saudara, apa yang ada pada kita, mari kita syukuri itu sebagai anugerah dan pemberian dari Tuhan. Jangan pernah mengingini apapun dari orang lain selain dari Tuhan sendiri. Yang lain Bapak Ibu boleh tidak punya, tapi ketika Bapak Ibu Saudara memiliki Allah, memiliki Yesus, Bapak Ibu memiliki segalanya dalam hidup ini. Bahkan Bapak Ibu memiliki jaminan kekekalan yang itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk oleh iblis dan para pengikutnya. Firman Tuhan tadi katakan dalam rumah yang besar. Bapak Ibu, hidup kita, dunia ini adalah rumah yang besar. Dan yang memiliki rumah yang besar itu hanyalah Allah pencipta langit dan bumi. Seberapa besar rumah yang kita miliki? Bapak Ibu, coba lihat,
Ada banyak saudara kita yang tinggal di rumah 4x4 atau kadang 2x4. Sementara yang lain memiliki rumah seluas 1.500 meter persegi. Ada yang lebih besar daripada itu. Tapi yang saya bicarakan bukan rumah secara jasmani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rumah yang besar tidak hanya terdapat perabot, baik dari emas, dari perak, dari kayu atau dari tanah liat. Jadi ada 4 jenis perabot di dalam rumah yang besar. Ada emas, perabotnya dari emas, ada perabot yang dari perak, ada perabot yang dari kayu, dan ada perabot yang dari tanah liat. Perabot atau bejana itu menggambarkan hidup Bapak Ibu Saudara semua. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai perabot yang terbuat dari apa? Dari emaskah? Dari perakkah? Dari kayukah? Atau dari tanah liat? Masing-masing orang itu berbeda-beda, tergantung respon dari Bapak Ibu Saudara terhadap ajaran, didikan, tuntunan, ketaatan, penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di posisi mana Bapak Ibu berada? Sebagai perabot apa Bapak Ibu akan dipakai oleh sang majikan atau tuan? Tadi yang pertama ya dipakai untuk hal-hal yang mulia. Yang kedua dipakai untuk hal-hal yang kurang mulia. Bapak Ibu, kadar iman seseorang itu tidak sama. Ada orang yang imannya begitu luar biasa. Hidupnya penuh dengan semangat antusias. Sekalipun ada banyak masalah persoalan, dia tetap tegar, tetap kuat, tidak mudah menyerah, tidak patah semangat. Tapi ada orang yang baru kena masalah sedikit, kesulitan sedikit, sudah lemah, sudah loyo, sudah tidak bisa bertahan menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang tidak tahan menghadapi. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan akan tetap kuat, akan tetap teguh sekalipun menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Sebab seluruh umat manusia di bumi saat ini juga mengalami kesulitan yang sama. Nah, Bapak Ibu, Tuhan akan memakai hidup Bapak Ibu Saudara untuk menjadi perabot yang mulia. Tapi ada syarat yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ada upaya yang harus Bapak Ibu lakukan. Di ayat 8 dikatakan, mari dibaca. Ayat 21 maksud saya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ya, sebentar.
Jikalau seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau hidup Bapak Ibu mau dipakai menjadi bejana atau alat Bapak Ibu, bahwa tubuhmu ini adalah bejana. Tubuhmu ini adalah alat. Tubuhmu ini adalah bait. Maka bejana itu juga berarti berbicara tentang tubuh. Tentang fisik Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang ya sekalipun mungkin fisiknya kelihatan tidak bagus. Sudah tua mungkin, kekuatannya sudah hilang. Tapi karena hidupnya selalu taat kepada kebenaran firman Tuhan, dia menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Dia tanggulangi semua kelemahan fisiknya. Setiap hari bersama dengan Tuhan, dia selalu bertanya apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku benahi, apa yang harus aku bereskan dalam hidupku ini supaya menjadi benar, menjadi kudus, menjadi suci, menjadi tak bercacat. Orang yang memperkarakan hidupnya seperti ini layak dipakai menjadi bejana yang indah. Itu yang pertama. Jadi untuk dipakai oleh Tuhan menjadi bejana yang mulia atau ya, memiliki kehormatan. Ini berbicara tentang satu tempat ya, atau posisi yang terhormat. Jadi orang-orang yang menyucikan hidupnya dari segala dosa-dosanya, dosa kecil, dosa besar, dia tanggulangi hidupnya bagi bejana yang layak dipakai menjadi alat yang mulia atau yang terhormat, memiliki kehormatan, layak dan dihormati. Terus selanjutnya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Iya. Yang kedua, orang-orang yang dipakai menjadi bejana sebagai alat ya, yang mulia, layak atau memiliki kehormatan. Selain menyucikan diri dari segala dosa-dosa, Tuhan yang selanjutnya memandang layak. Orang tersebut memiliki kelayakan. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang mau menjadi pejabat, itu biasanya ada syarat. Ada tahapan yang harus dilalui, yaitu melalui selain audiensi, ya, dengan tim penyeleksi dan juga harus melewati fit and proper test. Karena orang tersebut akan kelihatan apakah dia memiliki kelayakan untuk menduduki satu tempat atau jabatan tertentu. Kalau tidak, berarti akan diganti oleh orang lain yang memiliki kelayakan. Jadi indahnya hidup seseorang, selain dia menyucikan diri dari semua dosa, kesalahan, pelanggaran, baik di masa lalu dan masa kini, dia dipandang layak yang kedua. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah dipandang layak oleh Sang Maha Pencipta yang memiliki hidup Bapak Ibu Saudara? Apakah hidupmu sudah indah? Karena engkau dipandang layak dan memiliki kelayakan.
Yang ketiga, selain dia memiliki kelayakan, dia dikuduskan, disucikan, dipisahkan, dikhususkan. Untuk apa? Untuk pekerjaan mulia. Jadi tidak sembarangan orang menduduki satu tempat atau posisi kalau dia belum menyucikan dirinya dari segala dosa dan pelanggarannya, kejahatannya, baik di masa lalu atau masa kini. Orang tidak bisa dipakai menjadi alat yang mulia kalau dia tidak memiliki standar kelayakan, yaitu standar kelayakannya Tuhan. Dan orang itu tidak bisa dipakai menjadi alat yang mulia atau memiliki kehormatan kalau dia tidak rela untuk hidupnya dipisahkan, dikhususkan, disendirikan atau dikuduskan. Memang gak enak Bapak. Karena sepertinya kita ini jauh dari orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat atau teman. Atau kita tidak lagi bisa menikmati kesenangan daging ini. Seolah semuanya serba tidak boleh. Tapi Bapak Ibu, kalau engkau mau dijadikan alat yang mulia, dijadikan indah hidupmu, mau tidak mau, standar ini harus Bapak Ibu kenakan di dalam diri Bapak Ibu saudara semua. Tidak bisa tidak. Karena standar kekudusan dari Tuhan Yesus atau Allah Bapa itu mahal. Orang harus sudah mulai memindahkan hidupnya, hatinya ke dalam kerajaan surga. Orang harus mampu dan tidak lagi mencintai dunia ini dengan segala isinya. Orang tidak lagi tertarik dengan materialisme. Tapi hidupnya semata-mata tertarik kepada Tuhan. Dibaca sekali lagi Mbak Ning untuk ayatnya yang ke-8. Iya, yang pasal 8. Pasal 21, sorry. Ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya. Dipandang layak oleh tuannya dan dipakai untuk setiap pekerjaan yang mulia, yang terhormat, dan itu selalu berada di sisi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi ternyata indahnya hidup ini tidak ditentukan apa yang kita miliki di bumi ini. Harta benda, pangkat derajat, kepandaian, kebesaran nama, memiliki ketenaran, cantik, ganteng, badan sehat dan kuat, keluarga yang bahagia. Tidak, semuanya ini bukan menjadi standarnya Allah. Karena semuanya itu akan ditinggalkan. Tapi standarnya Allah adalah ketika seseorang menyucikan diri dari segala dosa-dosanya dan dia memiliki kelayakan karena sudah melalui seleksi atau tes, dan dia mampu menguduskan hidupnya seperti standar kekudusan Tuhan Yesus.
Dia akan dipandang layak oleh tuannya untuk apa? Dipakai di dalam setiap pekerjaan yang baik dan mulia. Itu hal yang luar biasa yang bisa kita temukan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejak di bumi ini sampai nanti di dalam kerajaan kekal. Jadi jadikanlah hidupmu indah. Dan biarlah Bapak Ibu memiliki standar kelayakan karena sudah diseleksi bukan hanya oleh alam ini, tapi diseleksi setiap hari oleh Roh Kudus melalui proses kejadian hidup sehari-hari. Bapak Ibu dipersiapkan bukan hanya saat ini, tapi sampai kepada kekekalan. Karena hanya orang-orang yang kudus, yang sudah lolos seleksi, yang bisa memerintah dengan Tuhan, yang akan dipakai untuk pekerjaan baik dan mulia. Itu sesuatu yang abadi, bukan sementara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadikan hidupmu indah seperti keindahannya Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa manusia itu seperti bunga rumput dan kemegahannya seperti bunga rumput. Yang pagi mekar indah gitu dipandang oleh mata. Habis sebentar siang lisut, layu dan ketika menjelang sore mengering. Lalu akan dilemparkan ke dalam perapian. Betapa fananya hidup ini. Jikalau Bapak Ibu tidak memiliki keindahan Kristus menghiasi batin, roh, dan jiwa Bapak Ibu, maka sesungguhnya apa yang kita kerjakan selama ini di dalam kita mengiring Tuhan, hidup beragama, hanyalah sia-sia. Jangan buat hidupmu sia-sia, tapi jadikan hidupmu indah seperti rancangan Allah yang semula. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini. Kiranya akan menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Walaupun yang lain mungkin rebah, walaupun mungkin yang lain jatuh, tapi orang-orang benar itu akan tetap tegak berdiri. Sebab ada tangan yang menjaganya. Keindahan Bapak Ibu sebagai bejana yang terbuat dari emas dan perak akan dijaga agar tidak hancur karena masalah persoalan hidup. Kita akan nyanyikan lagu ini, walau 1000 rebah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau biarkan.
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanahku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanahku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau sertaku, Engkau hidupku, kekuatanku, penolongku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami boleh menyelesaikan ibadah online di channel YouTube ini. Terima kasih untuk berkat-Mu buat tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia, para pengurus, seluruh jemaat-Mu baik lansia, difabel, gemakasih, dan anak-anak. Tuhan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, juga para sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini mendukung, mensupport pelayanan kami, keluarga demi keluarga, dan juga khususnya pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk sinode kami GKI, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Pastor Adi dan Ibu yang masih di Amerika. Ya Tuhan, tolong lindungi, jagai, pakai hidupnya masa tuanya terus menjadi berkat. Engkau memberkati para sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini Tuhan berjejaring dengan kami. Berkati setiap taburan jerih lelah mereka. Kiranya Tuhan lipat gandakan dalam pekerjaan mereka. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau jagai, Engkau lawati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Maruf Amin sebagai wakil. Tuhan, kami bersyukur hari ini Pak Jokowi genap berusia 59 tahun. Kiranya anugerah-Mu tercurah atas hidup Pak Jokowi dan terus memakai Tuhan Pak Jokowi untuk Tuhan membawa Indonesia semakin maju, sejahtera, dan juga sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Berkati Tuhan seluruh lembaga tinggi tertinggi negara, jajaran para menteri, gugus tugas dari pusat hingga daerah, TNI, Polri. Tuhan, Kau memberkati supaya Tuhan pandemi COVID-19 ini yang masih tinggi, Tuhan, terus pertambahannya di Indonesia. Tuhan, tolong kiranya Tuhan memakai pemerintah, gugus tugas, para dokter, perawat, tenaga medis, dan juga Tuhan sukarelawan untuk terus bahu-membahu sebagai garda terdepan untuk menangani virus ini. Berikan masyarakat Tuhan kedisiplinan, ketaatan Tuhan yang tinggi. Karena hari-hari ini ada banyak penolakan dari masyarakat yang akan di rapid test Tuhan, dan juga akan diperiksa. Dan bahkan mereka seringkali bertindak anarkis Tuhan oleh karena berkaitan dengan keluarganya yang terkena COVID-19. Tuhan, tolong agar
pemerintah, khususnya aparat keamanan, gugus tugas mampu mengatasi semuanya ini. Kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, Malang Raya, baik kabupaten kota dan kota Batu, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh wilayah ini kami serahkan dalam tangan, khususnya di tempat kami tinggal. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur, menyerahkan para mitra bakti, orang-orang yang selama ini mendukung, mensupport kami. Tuhan memberkati. Terima kasih apapun yang sudah dipersembahkan untuk pelayanan ini, kiranya semua bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu mohonkan berkat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Nah, sebelum kami tim dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia undur diri, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang setia mengikuti program ibadah online GKI Mandiri Tunanetra Eklesia di channel YouTube ini. Sekali lagi sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya, di like, share, dan di subscribe agar kami semakin bersemangat untuk melayani Tuhan dan juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali. Shalom.